أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Shadaqallahul azim. Angku-angku Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita kembali persembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Tanpa henti-henti dan tanpa bosan-bosannya, mudah-mudahan lisan kita ini selalu basah dengan bersyukur, berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan keadaan. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah yang ke-66 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Fa itu adalah huruf ya. Ja'alnaha itu fi'il madi. Fi'il madi dan fa'ilnya adalah nahnu, kami. Ha maf'ulu bihnya. Maka kami jadikan yang demikian itu ya, yang demikian itu adalah ya cerita atau apa yang terdapat di dalam ayat yang ke-65 dan sebelumnya. Ya. Di mana Bani Israel ya mereka melanggar ya perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang hari Sabtu. Kemudian jadilah mereka itu ya menjadi kera yang hina. Maka dari peristiwa yang demikian Allah menjadikan nakal lima baina yadaiha. Nakal itu lah bahasa awak nak. Nakal itu peringatan. Jadi kalau ada anak yang nakal itulah peringatan untuk orang tuanya. Enak. Nakal lima baina yadaiha wa ma khalfah. Jadi peringatan bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Ya. Orang-orang yang ada pada masa itu. Pada masa ya tentu Bani Israel. Wa ma khalfaha, dan bagi mereka yang datang kemudian yang sesudahnya itu, termasuklah kita ini. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini Allah ingin menerangkan maksud dan hukuman
yang dijatuhkan kepada Bani Israel untuk menjadi pelajaran bagi manusia agar tercegah dari perbuatan-perbuatan yang melampaui ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah lambe ketentuan iko yang dibolehkan, iko yang dilarang. Ya di iko kalau diamalkan datang manfaat, datang faedah, ada fadilahnya, ada keuntungannya, ada kemaslahatannya baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Allah lah magilo kabar gembira. Kalau iko di karajuan dapat pahalo, dapat ampunan, dapat sarugu, enak. Kalau iko di karajuan dapat kerugian, dapat kemudaratan, enak. Dapat puluh hukuman nanti ya baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah dijalehan sedemikian rupa. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, baik ya bagi orang-orang sebelum kita, ya bagi kalangan Bani Israel. Di antara mereka ada yang beriman, ada juga banyak juga yang kafir, melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan kita hari ini yang hidup hari ini. Ya, kalau melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka akan ada kerugian-kerugian yang akan dapat kita peroleh. Baik itu kerugiannya bersifat ya materi maupun imateri. Kerugian perasaan, ya. Kerugian apa lagi? Ya jiwa, mental, ya. Psikologi. Kerugian dari segi materi itulah mungkin dari segi harta, ya. Apa lagi? Kedudukan dan lain-lain sebagainya. Akan ada kerugian. Nah, hukuman itu menjadi pelajaran yang baik, pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini dia akan gampang dan mudah untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran ya dari berbagai peristiwa-peristiwa, baik peristiwa itu terjadi pada dirinya maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi ya pada orang lain, baik itu di tempatnya maupun yang tempatnya jauh darinya. Adima saja ya orang-orang bertakwa bisa mengambil hikmah dan pelajaran, termasuk kejadian-kejadian yang sudah ratusan tahun ya, jutaan tahun mungkin ya sebelum kita, sebagaimana juga yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tidak hanya peristiwa pada kaum Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, tetapi juga umat-umat yang lain seperti umat Nabi Nuh umpamanya, umat Nabi Lut dan umat-umat yang lainnya. Nah, dengan demikian kita berusaha untuk selalu bertakwa. Karena bertakwa itu harus di setiap waktu dan keadaan, setiap waktu dan keadaan. Mau sendirian, mau rami-rami, mau di masjid, enak. Mau di musala, di rumah, di kamar surang, ya, ketakwaan itu menjadi identitas, menjadi pakaian kita sehari-hari. Cara kita berbicara, cara kita bergaul, enak, itu akan tampak aura, nilai-nilai dari ketakwaan yang ada pada diri kita, ya. Kalau tidak akan mengeluarkan kata-kata yang benar, itu lebih baik diam. Faliyakul khairan au liyasmut. Katakanlah yang benar. Kalau tidak benar, rancak diam. Beko menjadi fitnahnya, beko menjadi gunjingannya, ya, beko menjadi hoaxnya dan lain-lain sebagainya. Lanjut kita kepada ayat yang ke-67. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Qalu
atattahizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Banyak dalam ayat-ayat tentang Bani Israel itu diawali dengan kata-kata wa'iz, ya. Wa'iz, dan ingatlah, ya, dan ingatlah ketika. Kalau kini wa'iz qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ya. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu menyembelih seekor sapi. Ya. Sembelih sapi itu. Qalu, mereka bertanya, ya, umat-umat Nabi Musa alaihissalam. Apa pertanyaan mereka, perkataan mereka? Atattahizuna huzwa? Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Ya. Dan disuruh mengerjakan perintah Allah, adisaubuan, kalau itu di karajuan inyo, ya, merasa diejek, merasa dihina, merasa diolok-olokkan. Dijawablah oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Orang yang jahil itu orang yang bodoh, ya, meyakini sesuatu yang tidak benar atau bodoh. Ya, kadang berita tibu lah percaya saya langsung. Alun tabayun lain. Ya, tabayun tu tanya dulu, diteliti dulu, ditengok sumber berita aja dulu. Ya, baru percaya. Ikon ndak satu datang informasi berita ala percaya saya langsung. Alun cross checknya dulu, cross and check. Ya, kecek orang, ya, harus disaring dulu. Iko batu endak informasi. Nah, supaya apa? Supaya awak jangan sampai meyakini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu yang tidak menjadi fakta. Atau orang yang bodoh itu adalah orang yang melakukan perbuatan yang tidak layak untuk dikerjakan, tidak layak untuk dilakukan. Itu orang yang bodoh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi, mereka berkata kepada Nabi Musa, apakah kamu ingin mengejek kami? Apakah kamu ingin mempermainkan kami? Ya, memperolok-olokkan kami. Kami bertanya kepadamu tentang perkara pembunuhan, lalu kamu menyuruh kami menyembelih seekor sapi. Ini ganjil, ya, sekali dan jauh daripada yang kami maksudkan. Ya. Itu karakter daripada orang Yahudi yang banyak helah, banyak alasan, banyak cincong. Itu kira-kira. Ya. Seharusnya Bani Israel itu langsung saja melaksanakan perintah Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembelih sapi. Ya. Iko ndak nyo sembelih sapi. Ya. Ai nyo buat patuang nyo sembah-sembah, ya ndak. Selanjutnya tentu saja, ya, Bani Israel ini selayaknya dan sudah sepantasnya mereka melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka akan sami'na wa ta'na.
Tapi hendaknya sami'na wa ata'na, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami durhaka, kami tidak mengamalkan, kami mengingkari. Kemudian mereka menunggu apa yang akan terjadi sesudah itu, tetapi mereka justru berbuat sebaliknya. Perkataan Bani Israel itu sebagai bukti bahwa mereka sangat kasar tabiatnya, karakternya, dan tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa menjawablah perkataan, statement, ungkapan, pertanyaan dari kaum Bani Israel itu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berlindung kepada Allah dari memperolok-olokkan manusia, karena perbuatan itu termasuk perbuatan orang-orang yang jahil. Lebih lagi bagi seorang rasul yang akan menyampaikan risalah agama dan hukum-hukum Allah kepada umat manusia. Tentu tidak akan mungkin seorang nabi memperolok-olokkan umatnya, itu mustahil. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambillah sebuah pelajaran yang sangat berharga dan sangat bernilai dari berbagai rangkaian ayat-ayat tentang Bani Israel ini. Yang pertama, mereka tidak bisa mengambil pelajaran, peringatan yang sudah disampaikan dan terjadi berbagai kali atau sekian kali dari kejadian-kejadian yang mereka alami. Kenapa? Karena karakter dan tabiat yang ada pada mereka itu yang cenderung kasar, tidak mau menerima kebenaran, merasa hebat sendiri, merasa mulia sendiri, karena berasal dari golongan-golongan yang banyak diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian sifatnya suka melanggar aturan, perintah, ketentuan yang sudah dibuat dan disampaikan. Allah menyampaikan kepada Nabi dan Rasulnya, Nabi dan Rasul menyampaikan kepada kita umat manusia, dilanggar. Seolah-olah ada hukum, seolah-olah ada ketentuan, seolah ada aturan yang lain yang lebih bagus, yang lebih sempurna, yang lebih indah dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Justru pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan justru akan merugikan diri mereka sendiri. Di dunia mereka hina, mendapatkan hukuman, mendapatkan ganjaran, keburukan. Kemudian di akhirat mereka mendapatkan kehinaan, sehina-hinanya nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengar kata Nabi, tetapi mereka durhakai. Sementara kita berusaha sebaik mungkin bagaimana aturan-aturan, ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam agama, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Bukan kita dengar kemudian kita ingkari, kita durhakai.
tidak kita amalkan, tetapi justru kita abaikan dan kita tinggalkan. Kemudian mustahil bagi seorang nabi dan rasul akan memperolok-olokkan ya umatnya, memerintahkan sesuatu yang tidak akan bermanfaat, berfaedah ya bagi umatnya. Itu mustahil bagi nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu menyampaikan ajaran agama. Setiap ada perintah, pasti di dalam perintah itu kalau diamalkan akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Kalau ada larangan-larangan kita tinggalkan, pasti di dalam larangan-larangan itu terdapat kerugian-kerugian. Manakala kita tinggalkan itu, justru kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Terhindar dari berbagai kerugian, kemudaratan, kesengsaraan hidup. Kemudian ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi kita ini melalui firman Allah, wahyu Allah yang ia terima, ingin menjelaskan bagaimana kondisi umat-umat terdahulu, salah satunya umat Bani Israel. Mudah-mudahan kebodohan ya, kesombongan, keangkuhan ya yang dilakukan oleh mereka itu tidak terjadi, tidak dialami oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita terhindar dari meyakini ya sesuatu ya yang tidak benar. Ya, tidak betul ya. Sabik Nabi ko Nabi terakhir Nabi Muhammad adalah yang mengaku Nabi wa ikut insel. Kenapa? Karena mungkin di situ dijanjikan keuntungan. Dia awak nafas suwak tinggi, ya, ingin dapat keuntungan, pokok dalam usaha, ya, dalam kehidupan dan lain-lain sebagainya di dunia ini, capek saja picayo. Ya, akhirnya kerugian yang akan kita alami, yang terjadi, ya, rusak pergaulan suami istri, rusak pergaulan di dalam kaum, rusak ya tatanan ya kehidupan ya persaudaraan di masyarakat, gara-gara ya meyakini sesuatu yang tidak betul-betul terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ya memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita setiap saat ya agar bisa menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya dan terhindar ya dari kejahilan, dari kebodohan ya. Apalagi orang yang bodoh, orang yang jahil kadang-kadang bukannya tidak tahu ya, bukannya tidak ilmu banyak, ilmu tinggi ya, tetapi kenapa? Karenanya tidak bisa mengendalikan ya pikirannya, mengendalikan perasaannya, mengendalikan hawa nafsunya. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang bodoh. Ketika ia melakukan ketidakbaikan, kemungkaran, kejahatan, ya, maka hilang sudahlah ya pencapaian keberhasilan, ya pencapaian ya kehidupan yang sudah ia cari, yang ia peroleh selama ini, jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik makhluk. Manakala ya kita melanggar daripada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang-orang yang ya hina, menjadi orang-orang yang rendah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita ingin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa yang diajarkan itu, ya Allah
Allahumma ja'al, ya, fi ainika, ya, ya, ya Allah, jadikanlah kami ini di dalam pandanganmu, ya, di dalam pandanganmu itu, ya, dan jadikanlah kami ini di dalam pandangan, ya, umat manusia ini, ya, orang yang baik, ya, orang yang terhindar dari kesesatan, orang-orang yang bisa menjaga harkat dan martabat, ya. Biarlah rendah kecil di pandangan manusia tetapi besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al fi ainika kabira, fi ainin nasi saghira. Itu doanya. Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui maksud daripada firman-Nya, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa